saya anggap ini bukan bank, ini lintah darat ini. Nah ini menarik nih Bang, ini cerita lintah darat. Jadi cerita tentang lintah darat, saudara-saudara. Ini banyak kita lihat, kita temukan di daerah-daerah. Banyak tuh orang yang melakukan usaha-usaha finansial, saya sebutnya. Ini semestinya memang kalau kita ketahui berdasarkan undang-undang, ini harusnya kan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank ini harus terintegrasi dan dikontrol oleh OJK ya Bang. Nah ini yang bank-bank keliling ini, ada yang nyebutnya bangke-bangke, maksudnya bangke-bangke itu bank keliling. Banyak nih di daerah-daerah orang yang utang 5 juta akhirnya jadi 70 juta, akhirnya rumahnya disita. Nah ini menarik. Untung, nah ini sebenarnya musibah ini Bang. Tapi ini menjadi untung menurut saya. Untungnya apa? Untungnya korbannya adalah seorang aktivis, seorang intelektual, seorang yang populer, tokoh nasional. Kita bisa bayangkan, kalau seandainya ini yang menjadi korban bukan seorang Sri Bintang Pamungkas, mungkin dia tidak mengerti bagaimana menggugatnya dan sebagainya. Apalagi saudara-saudaraku yang di pelosok-pelosok sana itu, maka ini perlu kita itu jumlahnya ribuan ya, tentang, bahkan mungkin jutaan itu yang menjadi korban akibat daripada apa itu namanya oknum-oknum ya ini ya, lintah darat ini. Lintah darat. Nah, baik. Pelaku lintah darat. Terus sekarang Bang sampai saat ini kalau boleh tahu nih outstandingnya nih yang ada di BCA, jadi sisa hutang pokok, bunga, penalti dan sebagainya kira-kira berapa lagi di BCA per tahun ini, per bulan ini? Wah, itu yang tadi diminta dilunasi. Ya, 1,8 yang jelas per Januari kira-kira sekitar tanggal 4 ya, 4 Januari 2021. Kalau mau dibayar lunas ya 1,7. Tapi kalau mau dicicil 1,8 sampai 6 bulan ya. Oh, tenornya 6 bulan. 6 bulan. Berarti kalau dari Januari Juni ya? Ya, Juni. Jadi kalau bulan ini ya Juni ya lunas 1,8. Abang, biasanya kan begini, di dalam sebuah proses kredit nih. Alhamdulillah saya juga pernah belajar sedikit-sedikit tentang itu ya. Jadi diawali dengan proposal permohonan kredit dari nasabah atau disebut debitur kepada bank. Kemudian dilakukan usahanya apa, disurvey on the spot, mereka taksasi gedung ini, rumah ini berapa. Nah, mestinya kan juga nanti pada akhirnya setelah saling menyetujui itu ada, kalau tidak salah terakhir itu CCM ya, Credit Committee Meeting ya. Yeah. Pada Credit Committee Meeting itu ditentukan tuh siapa notaris yang dipakai nanti ya kan, perikatannya apa, kemudian utangnya berapa, cicilannya berapa, berdasarkan persetujuan. Itulah yang tadi abang maksud sesuai dengan undang-undang dasar 1945 bahwa ini usaha bersama kan, baik si debitur peminjam maupun kreditor peminjamnya, di dalam hal ini bank, supaya ada kesinambungan dan keselarasan berpikir dan berusaha kan gitu. Nah ini kan ada juru ikat Bang. Kalau dulu namanya juru tulis atau kita kenal sekarang namanya notaris. Kan ini tentunya dilakukan secara notariat atau secara notaris. Kalau boleh tahu Bang, notarisnya pada saat itu dalam rangka perikatan notaris mana, siapa Bang? Ya, notarisnya adalah ditunjuk oleh kreditor sendiri. Iya, oleh Bang itu. Yang sudah merupakan rekanan ya. Iya, rekanannya. Ya, jadi dan notaris ini hanya menyatakan bahwa saya sebagai pemberi agunan atau pemberi hak tanggungan itu memberikan kuasa kepada notaris ya untuk dan atas nama pihak kreditor, di mana terjadi apa tuh namanya ya yang kemudian disebut dengan hak tanggungan itu. Di mana pihak kreditor bisa mengambil alih atau melakukan lelang terhadap objek yang menjadi objek agunan. Ya, betul. Nah itu yang membuat abang tetapi sebelum itu di dalam kerangka menilai apakah seseorang debitor itu bisa diberi kredit atau tidak,
itu biasanya dikenal beberapa istilah ya, yang disebut dengan 4K atau 5K ya. Satu itu adalah kapasitas dari si calon debitur usahanya ya. Lalu karakter wataknya apakah sudah nipu apa enggak. Lalu kapital modal ya, modal misalnya apakah itu untuk pribadi, apakah untuk perusahaan, modalnya berapa. Lalu yang terakhir adalah kolateral ini jaminan, anggunan menilik dan mencermati lebih jauh tentang visibilitas kredit ya. Betul. Layak nggak diberi kredit kepada beliau atau saat ini? Betul. Nah, saya mencoba menanyakan kepada pihak BCA, bagaimana cara Anda itu menilai pihak debitur itu? Kok main kasih aja kalau tahu ini gitu ya? Betul. Kok main kasih aja? Nah, ternyata jawabannya adalah bahwa kami tidak bisa memberikan data tentang debitur karena itu rahasia perbankan, mengacu kepada undang-undang perbankan ya. Betul. Jadi gini Bang, jadi ini sekarang masih berjalan nih? Masih gugatan terhadap undang-undang tersebut. Jadi saya memasukkan gugatan tanggal 4 Januari Mahkamah Konstitusi ya. Jadi itu pada saat yang bersamaan saya mengetahui bahwa di balik itu semua, kenapa kreditor itu berlaku sewenang-wenang? Ternyata dia mempunyai senjata yang disebut dengan undang-undang hak tanggungan. Mantap. Nanti kita akan lanjutkan kembali saudara-saudara pemirsa Jacindo News ya. Karena ternyata Bank BCA dalam hal ini ya. Iya. Dia semua perbankan. Tapi dalam kasus ini kan BCA Bang. Betul. BCA ini berlindung atas undang-undang yang menurut Bank Bintang ini perlu digugat oleh rakyat tentunya Bang ya, bukan hanya Bank Bintang saja. Baik, ini menarik sekali saudara-saudara pemirsa. Mudah-mudahan ini dialog kita yang singkat ini memang waktunya tidak pernah cukup kalau cerita tentang waktu. Nanti kita akan sambung kembali dengan sesi-sesi selanjutnya pada waktu-waktu yang akan datang bersama beliau juga tentunya. Nah, ini Bang, ini menariknya adalah bahwa ini kan di samping kita juga memberi informasi yang baik, benar dan berimbang sesuai dengan fungsi-fungsi jurnalis gitu Bang. Ini kita ingin juga Abang memberi pesan-pesan kepada masyarakat yang mau disampaikan Bang kepada masyarakat untuk berhati-hati misalnya mencari kolega dan mawas diri dalam proses kredit. Silakan Bang. Ya, jadi sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan ini ternyata bahwa begitu banyak korban, ya begitu banyak korban, orang-orang kecil, orang-orang miskin yang ingin menata kembali hidupnya dengan cara meminjam kredit, ya untuk bisnis, ya supaya berhasil dan kemudian hidupnya menjadi lebih baik. Nah, jadi ini memang fungsi perbankan itu adalah fungsi memajukan ekonomi bangsa mesti. Betul, dan sangat mulia, ya. Bank itu dibentuk dengan tujuan mulia, yaitu mengumpulkan dana dari mereka yang punya, lalu menyampaikan dana kepada mereka yang membutuhkan. Nah, demi itu tadi tujuan terakhir adalah adil dan makmur. Kesejahteraan rakyat, ya kan? Adil dan makmur ya. Untuk mencapai cita-cita itu Undang-Undang Dasar 45 harus dipakai sebagai pegangan secara murni dan konsekuen, ya kan? Nah, jadi ternyata di dalam prakteknya banyak kejadian-kejadian atau kejadian seperti ini ya. Betul, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini harus kita gugat bahwa praktek yang dilakukan oleh BCA dan lain-lain lembaga keuangan perbankan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Baik, terima kasih sudah. Abangku ini karena kita juga ini adalah tayang perdana nih. Ini juga sebenarnya
salah satu wujud kekecewaan anak bangsa terhadap fenomena yang terjadi saat ini dalam dunia jurnalistik, di mana hampir sebagian besar isu-isu yang krusial, isu-isu kritik dari masyarakat, tokoh-tokoh aktivis, baik itu ulama, pendeta atau siapapun itu, ini kan banyak yang tidak terekspos nih Bang oleh media-media mainstream. Maka kami berusaha hadir hari ini, kebetulan kita mengambil momentum yang sama memang hari ini, ya sekaligus juga kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-494 Kota Jakarta. Jadi di tanggal 22 Juni ini Bang, kami hadir Jacindo News ini untuk bisa menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat. Maka tagline kita adalah saluran informasi Indonesia. Nanti semua berbagai macam persoalan bangsa kita nanti akan lakukan upaya-upaya edukasi informasi kepada masyarakat secara baik, benar dan berimbang sesuai dengan undang-undang pers tentunya ya. Nah ini juga merupakan salah satu yang tersisa dari warisan reformasi. Saya menyebutnya ini warisan reformasi Bang, karena di masa pemimpinan transisi Pak Habibie ini keluar undang-undang pers, undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers. Nah teman-teman jurnalis yang lainnya, saya juga Bang Jali Pitung secara pribadi menyampaikan bahwa ini adalah tugas mulia dan ibadah kalau dalam bahasa Qurani, karena kebetulan kita Muslim dan yang lain, saya percaya bahwa ini juga ibadah dalam konteks memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat ya Bang, pencerahan. Maka nilai-nilai ibadah inilah yang semestinya kita ambil. Mungkin saya juga menyadari bahwa teman-teman kan misalnya ada yang bekerja di salah satu stasiun televisi, punya siapa dan punya kepentingan apa. Nah ini memang Bang satu hal yang sangat kita tidak bisa mengungkapkannya ya. Nah akan tetapi mulia dan tugas yang baik, mulia serta luhur menurut saya ini memang harus dipegang teguh oleh para teman-teman dan adik-adik jurnalis di seluruh tanah air dalam menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran ya. Jadi pesannya Bang terhadap kehadiran kami ya, saya pikir Anda harus terus bergerak, terus beraktivitas di dalam upaya menyampaikan tadi itu keadilan dan kebenaran dan mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran bagi rakyat Nusa dan bangsa. Amin. Allahu Akbar. Baik ya, cukup ya Bang. Terima kasih. Nanti kita akan hadir kembali. Terima kasih abangku, benar-benar orang yang mulia ternyata ya. Sudah tidak menggunakan uangnya, tapi masih mau berkorban untuk melunasinya. Nah yang menarik lagi saudara-saudara pemirsa adalah begini. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi beliau menggugat undang-undang yang seharusnya sudah dicabut, dibatalkan atau? Ya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka harus diubah, diganti atau dicabut. Dicabut ya demi kepentingan rakyat Nusa dan bangsa. Demikian, saya Bang Jali Pitung melaporkan dari kediaman Sri Bintang Pamungkas Cibubur, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen ya? Aduh.